Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedimin dari SMK Negeri 1 Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Izinkan memaparkan tugas 2 membuat pengalamatan jaringan dengan VLSM. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Berikut adalah paparannya. Berikut adalah paparan tugas kedua. Soal kasusnya sebagai berikut. Sebuah sekolah memiliki 4 ruangan yang masing-masing ruang guru membutuhkan 18 user, ruang kelas membutuhkan 50 user, ruang TU membutuhkan 7 user, ruang lab membutuhkan 90 user. Di mana IP network yang tersedia adalah 192.168.0.0/24. Pertanyaannya adalah, buatlah pengalamatan jaringan dengan metode VLSM. Kemudian simulasikan dengan aplikasi Cisco Packet Tracer. Langkah penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita urutkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Host yang terbesar di sini adalah ruang lab yang terdiri dari 90 host, ruang kelas 50 host, ruang guru 18 host, ruang TU 7 host. Total host yaitu sebanyak 165 host. Langkah awal yaitu kita hitung secara global mulai dari IP address sampai terakhir, yaitu langkah pertama adalah IP address-nya yaitu bernilai 192.168.0.0. Kalau ini dikonversi ke dalam biner sebagai berikut. Kemudian kebutuhan total host ini yaitu sebanyak 165 host. Kemudian untuk menghitung host yang tersedia, rumusnya adalah 2 pangkat X dikurangi 2. 2 pangkat berapa? Dimana hasilnya itu harus lebih besar atau sama dengan kebutuhan total host, yaitu sebanyak 165. Boleh sama atau lebih besar. Maka yang memungkinkan adalah 2 pangkat 8. Dimana 2 pangkat 8 itu senilai 258 dikurangi 2 maka menghasilkan 256. Itu host yang tersedia. Kemudian prefix, rumusnya adalah 32 dikurangi X, dimana 32 dikurangi X nya bernilai 8 maka akan menghasilkan /24. Ketika diketahui /24 maka net mask-nya adalah 255.255.255.0. Kemudian kalau dikonversi ke dalam biner ini seperti ini. Kemudian network ID yaitu diperoleh dari IP address kemudian dikombinasikan dengan net mask yaitu dengan fungsi N. IP address-nya ini, kemudian net mask-nya ini kita combine dengan fungsi N yaitu sebagai berikut, di mana fungsi N itu bernilai true apabila true. Sebagai contoh seperti berikut. Di sini 0 artinya adalah false, kalau 1 artinya adalah true. Berarti 0, 1 berarti otomatis bernilai false atau 0. 0, 1 berarti 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 dengan 1, 0, 0 dengan 1, 0. Baru ini nih. True dengan true, 1 dengan 1 bernilai true, yaitu 1. 1 dan 1 bernilai 1, dan seterusnya sampai akhir. Maka diperoleh sebagai berikut ini. Kalau dikonversi ke dalam desimal, kalau misalkan dikerjakan dengan fungsi Excel, yaitu dengan cara perintah bin to desimal, maka akan menghasilkan sebagai berikut, yaitu 192.168.0.0. Ini adalah network ID global. Kemudian setelah mencari network ID global, langkah berikutnya adalah mencari wildcard. Nah, fungsi wildcard ini digunakan nanti untuk mencari broadcast ID, yaitu wildcard-nya adalah rumusnya yaitu 255.255.255.255 dikurangi net mask-nya. Net mask-nya ini berarti dikurangi net mask yang ini, maka akan menghasilkan sebagai berikut 0.0.0.255. Setelah mencari wildcard-nya, baru bisa mencari broadcast ID-nya, yaitu broadcast ID global. Rumusnya adalah network ID ditambah wildcard. Network ID yaitu
0.168.0.0. Ditambah wildcardnya yaitu 0.0.0.255, maka diperoleh 192.168.0.255. Maka akan diperoleh rank hostnya sebagai berikut. Langkahnya adalah IP awal sampai IP akhir. IP awal yaitu dengan rumus network ID plus 1. Kemudian kalau IP akhir diperoleh dari broadcast ID minus 1. Maka diperoleh sebagai berikut, yaitu 192.168.0.1. Kemudian IP akhirnya 192.168.0.254. Setelah menghitung global, maka langkah berikutnya adalah kita hitung di masing-masing bagian atau masing-masing ruang. Yang pertama adalah kita hitung dari ruang yang paling banyak hostnya, yaitu adalah ruang lab, di mana kebutuhan total hostnya adalah 90 host. Host yang tersedia yaitu perhitungannya adalah 2 pangkat X dikurangi 2, di mana hasilnya itu harus lebih besar atau sama dengan kebutuhan host, yaitu yang senilai 90. Maka yang memungkinkan adalah 2 pangkat 7, di mana 2 pangkat 7 menghasilkan 128. Dikurangi 2 maka menghasilkan 126 host. Grafiknya yaitu 32 dikurangi X, X-nya bernilai 7, maka akan menghasilkan /255. Ketika diketahui grafiknya, maka otomatis netmasknya adalah 255.255.255.128. Kalau dikonversi ke dalam biner, maka akan menginformasikan seperti ini. Network ID-nya ini menggunakan network ID global. Ini khusus untuk host yang terbesar. Kemudian nanti untuk ruang berikutnya yang hostnya lebih kecil, maka hitungannya berbeda. Di mana network ID, karena di sini adalah host yang terbesar, yaitu network ID-nya kita gunakan yang global, yaitu bernilai 192.168.0.0. Kemudian langkah berikutnya, untuk menghitung broadcast, sama seperti kita hitung global, yaitu kita harus cari wildcard-nya dulu, di mana rumusnya sebagai berikut, 255.255.255.255 dikurangi netmasknya, yaitu senilai yang terakhirnya adalah 128. Berarti 255.255.255.255 dikurangi 255.255.255.128, maka akan menghasilkan angka sebagai berikut, yaitu 0.0.0.127. Setelah wildcard diketahui, maka kita bisa menghitung broadcast ID-nya, yaitu dengan rumus network ID ditambah wildcard, yaitu 192.168.0.0. Kemudian wildcard-nya adalah ini, yaitu 0.0.0.127, maka diperoleh angka sebagai berikut, 192.168.0.127. Setelah broadcast ID diketahui, maka akan kita cari rank hostnya, yaitu rumusnya adalah IP awal sampai IP akhir. Yang mana IP awal yaitu diperoleh dari network ID tambah 1, yaitu bernilai 192.168.0.1. Kemudian IP akhir diperoleh dari broadcast ID minus 1, maka diperoleh 192.168.0.126. Mulai dari ruang sampai broadcast, kita susun dari ruang yang paling host yang paling besar sampai host yang paling kecil. Berikut sini ada ruang lab, network ID-nya adalah 192.168.0.0, kemudian broadcast-nya adalah 192.168.0.127. Kemudian valid host-nya adalah rentang antara network address sama broadcast, maka diperoleh informasi sebagai berikut. Ini sebagai dasar atau acuan untuk implementasi ke dalam Cisco Packet Tracer VLSM. Maka langkah berikutnya adalah kita implementasikan atau kita simulasikan dengan Cisco Packet Tracer.
Berikut rancangannya. Mulai dari ruang lab. Gateway yang kita gunakan yaitu pada IP awal, yaitu bernilai 192.168.0.1. Kemudian netmasknya adalah 255.255.255.128. Kemudian untuk hostnya kita gambarkan sebagai sampel yaitu 3. Katakanlah ini adalah PC 0, PC 1, PC kedua. Kemudian di masing-masing PC ini kita setting IP-nya yaitu 192.168.0.2. Kemudian netmasknya adalah 255.255.255.128. Sampai berikut ini. Ini untuk IP address pada PC 0, kemudian subnet masknya, kemudian gateway-nya. Kemudian sampai katakanlah ini sebagai PC terakhir pada ruang lab, yaitu kita setting di IP address-nya adalah 192.168.0.126. Subnet masknya ini 255.255.255.128. Kemudian default gateway-nya adalah 192.168.0.1 dan seterusnya. Untuk mengetahui apakah PC 0 terhubung atau belum dengan PC 1 maupun PC yang kedua, kita bisa lakukan ping. Misalkan di PC 0 kita hubungkan dengan PC yang kedua, di mana tadi IP-nya 126. Kita akan mencoba ping 192.168.0.126. Maka ini sudah terhubung. Maupun ruang TU pada prinsipnya sama seperti rancangan di ruang lab maupun di ruang kelas. Disimulasikan di sini menggunakan 3 PC. Kemudian untuk ruang TU juga sama, disimulasikan dengan 3 PC. Untuk langkah berikutnya adalah kita setting router. Untuk setting router, saya menggunakan CLI, di mana perintahnya adalah sebagai berikut. Misalnya kita akan menghubungkan ruang lab ke router, yaitu dengan perintah kita memasukkan interface FA 0/0, kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu dengan cara IP8, di mana IP-nya adalah ini, yaitu 192.168.0.1, kemudian spasi, kemudian subnet masknya 255.255.255.128, kemudian di enter, kemudian ketikkan no shutdown atau disingkat no SH. Ketika hubungannya sudah warna hijau, itu artinya sudah terkoneksi. Dan seterusnya untuk di ruang kelas, kemudian ada ruang guru dan TU, prosesnya sama. Demikian paparan tugas kedua. Mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.